Halo guys, welcome back to my channel Ahmad Gilang Ramadan. Nah sorry guys, aku habis dari kampus ada kegiatan ospek. Padahal seharusnya aku sudah lulus karena dulu waktu di semester 1 aku nggak mengikuti ospek universitas. Jadi sebenarnya di tahun ini aku mau yudisium, dan aku nggak lolos yudisium karena ada persyaratan yang belum aku penuhi, yaitu mendapatkan sertifikat ospek dari universitas. Jadi di kampus aku itu cosplay jadi mahasiswa baru ya. Padahal sebenarnya aku ya juga maba, mahasiswa basi. Tapi nggak apa-apa, dengan itu aku bisa kenalan sama adik-adik tingkat, adik-adik yang kerucil-kerucil, walaupun aku ini statusnya sudah mahasiswa akhir. Dan thank you banget bagi kalian yang sudah mendengarkan bahasa basiku walaupun nggak penting-penting amat. Bercanda. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pengalamanku. Lebih enaknya kita sharing-sharing tentang kuliah. Yang dibahas mesti kuliah lagi, karena memang kuliah itu kegiatannya sangat banyak banget. Itu kalimat nggak efektif BTW. Jadi aku akan menjelaskan hal-hal yang aku sesali ketika mengikuti perkuliahan. Jadi istilahnya aku itu nelongso atau menyesal waktu lulus kuliah. Nah, menyesalnya kayak gini, kenapa ya waktu aku kuliah itu aku nggak melakukan kegiatan ini? Kenapa aku di perkuliahan hanya fokus untuk kuliah saja, terus gak mau mencari kegiatan lain, gak mau menambah pengalaman? Dan ada beberapa hal yang penting bagi kalian, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru. Sebelum kalian terjun ke dunia perkuliahan, aku akan cerita penyesalan apa aja ketika waktu mengikuti perkuliahan. Jadi BTW aku itu dulu di kuliah menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Sebenarnya ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat itu kembali pada kepribadian kalian masing-masing. Tapi aku akan menceritakan ini karena aku benar-benar menyesal kenapa kok aku tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan. Jadi enaknya mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang. Jadi kalian bisa menghemat uang kalian itu cuma dibuat untuk jajan, untuk kebutuhan pokok kalian. Nah itu enaknya ya. Kemudian kalian bisa lebih fokus untuk belajar materi yang disampaikan pada dosen-dosen kamu, entah itu dosen prodi, dosen fakultas, atau dosen universitas. Jadi waktu belajar materi perkuliahan kalian itu banyak ketika menjadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi ada juga nggak enaknya. Nah apa nggak enaknya? Nggak enaknya itu aku merasa relasi pertemananku itu cuma sedikit. Jadi aku itu kenal sama teman-teman jurusan aja. Tapi kalau kalian mengikuti berbagai organisasi di kampusmu, misal BEM, UKM, benefitnya mendapatkan relasi pertemanan dari luar jurusan kamu. Jadi kamu akan kenal sama anak-anak jurusan yang lain. Kemudian kamu akan mendapatkan pengalaman, misal kamu bisa mengasah skill kamu. Kalau seandainya di kampusku ada UKM YouTuber mungkin aku pasti ikut. Tapi kebetulan di kampusku itu nggak ada, adanya itu sinematografi. Kemudian enaknya lagi itu kamu akan membangun relasi pertemanan. Jadi pertemananmu itu luas. Kamu kalau menjadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, kamu akan mengenal banyak mahasiswa, beragam mahasiswa. Lalu kalau kamu mengikuti beberapa event ya, atau kepanitiaan, misal kamu ikut BEM, kamu ikut prokernya BEM, lalu kamu jadi panitia atau partisipan, kamu akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu ada nilai SKP. Nah, nilai SKP ini untuk apa? Nilai SKP ini untuk persyaratan yudisium kalian. Misal kalau di sarjana itu nilai SKP minimal 140. Jadi kamu mengumpulkan minimal 140 supaya kamu itu lulus yudisium. Ya begitu. Jadi penyesalanku waktu mengikuti perkuliahan itu nggak
ikut berbagai organisasi bahkan, dan alhamdulillah aku punya kemampuan di bidang agama, yaitu menghafal Quran. Dan kebetulan di kampusku itu ada yang namanya UKM Tahfidzul Quran, dimana kalau ada mahasiswa yang sudah menghafal 5 juz itu mendapatkan beasiswa selama 1 semester. Nah, aku menyesalnya di situ, kenapa kok nggak ikut UKM hafalan Quran dan tidak meneruskan untuk menghafal Al-Quran. BTW bang, kamu hafal berapa juz? Mau di-spill nggak ya? Kalau di-spill aku takutnya pamer. Nanti kalian tahu-tahu sendiri lah ya. Nah, waktu itu aku nggak mengikuti UKM hafalan Quran. Jadi sayang sekali aku nggak dapat beasiswa 1 semester. Tapi bukan berarti kalau aku punya banyak hafalan Quran itu dijadikan beasiswa. Kayak kamu hafalannya sudah banyak tapi kamu tidak mengikuti beasiswa Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau menghafal Quran itu bukan dibuat untuk mencari beasiswa, tapi niat kita kepada Allah. Niat kita untuk menghafal Quran itu karena Allah, bukan karena mencari beasiswa. But konteksnya bukan itu ya guys. Soalnya di video ini aku menjelaskan penyesalan-penyesalan apa aja ketika mengikuti perkuliahan. Jadi yaitu aku menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, dan fokus pada perkuliahan saja. Dan nggak enaknya yaitu nggak dapat relasi pertemanan. Jadi temanku itu cuma di jurusanku aja, nggak kenal sama anak jurusan lain, fakultas lain. Nah, tujuannya apa? Untuk mengikuti berbagai organisasi ya bisa mengasah skill kamu, mengasah pengalaman baru kamu. Misalnya kamu nggak punya keahlian di public speaking. Nah, BTW public speaking ini harus dikuasai oleh mahasiswa, karena ujung-ujungnya mahasiswa itu tugasnya sehari-hari presentasi. Apalagi kalau kamu sudah di semester akhir, kamu akan mempresentasikan karya ilmiahmu, tugas akhirmu, atau skripsimu. Jadi kemampuan untuk public speaking dan ngomong di depan umum itu harus dilatih. Nah, bagaimana cara melatih itu? Dengan mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus kamu. Kalau saranku sih kamu ikut BEM aja lah. Kalau kamu ikut BEM, kamu akan mendapatkan relasi pertemanan. Jadi pertemananmu itu luas, kemudian benefitnya lagi kamu akan mendapatkan nilai SKP yang tinggi. Selain itu kamu akan mendapatkan pengalaman, yaitu mengikuti proker-proker dari BEM, di mana proker-proker itu kamu harus berinisiatif dan berkreasi bagaimana proker tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kalau misalnya di kampusmu ada semacam beasiswa ya, kayak di kampusku ada beasiswa hafalan Quran, kemudian kamu bisa ikut lomba-lomba. Nah kalau lomba itu mungkin sudah nggak asing ya, soalnya SD, SMP, SMA kan ada lomba, di perkuliahan juga ada lomba. Jadi ya nggak asing juga, dan kalian pasti sudah mengikuti lomba-lomba, entah itu waktu sekolah, dan di perkuliahan itu masih ada. Tapi kalau di perkuliahan itu over organization. Apaan sih? Banyak organisasi. Belum lagi kamu mengikuti organisasi di jurusan kamu, kemudian organisasi yang ada di fakultas kamu, lalu ada organisasi yang ada di univ kamu. Jadi kamu misalnya ingin ikut hima ya, setiap jurusan itu pasti ada yang namanya hima, yang disingkat sebagai himpunan mahasiswa. Kayak misalnya di jurusan analis medis, himanis, himpunan mahasiswa teknologi laboratorium medis. Jadi kamu bisa ikut kegiatan itu kalau memang kamu ingin menambah banyak pengalaman. Tapi relasi pertemananmu hanya teman-teman prodi kamu. Ya saranku itu tadi, kamu ikut BEM aja ya. Karena benefit mengikuti BEM itu kamu mendapatkan banyak relasi pertemanan, kamu bisa melatih rasa percaya diri kamu. Karena kalau kamu sudah menjadi anggota BEM, baik itu BEM fakultas atau BEM univ, kamu akan berhadapan dengan berbagai banyak orang. Ya entah itu di hadapan dosen, entah itu di hadapan mahasiswa, entah itu di hadapan orang lain. Nah kalau di hadapan orang lain itu biasanya
BEM itu mengadakan semacam proker di luar kegiatan kampus. Misalnya ada program kerja pengabdian masyarakat. Jadi kamu terjun ke masyarakat untuk mengedukasi apa tujuan dari pengabdian masyarakat kamu. Kayak mirip-mirip kayak KKN lah ya. Kemudian kalau proker di dalam univ, misal kamu menjadi panitia ospek mahasiswa baru, kamu akan mengenal mahasiswa baru, kamu akan melatih yang namanya public speaking kamu sama rasa percaya diri kamu terhadap adik-adik tingkat. Kalau rasa percaya diri kamu atau public speaking kamu buruk, otomatis kamu akan dipermalukan sama adik-adik tingkat kamu. Jadi sebisa mungkin kamu untuk melatih public speaking kamu sama rasa percaya diri kamu. Walaupun kamu introvert, kamu harus melatih public speaking kamu, karena public speaking ini akan digunakan seterusnya. Apalagi kalau kamu sudah skripsian atau presentasi tugas-tugas kuliah kamu. Jadi itu pentingnya kamu melatih skill-skill yang ada di dalam diri kamu. Jadi saran aku, kalau ingin perkuliahan kamu itu berwarna, dalam arti kalau berwarna itu memiliki banyak kegiatan atau gak monoton, kamu ikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus kamu, baik itu secara internal maupun eksternal. Bisa bergabung di organisasi BEM atau UKM, atau ikut prokernya dosen, atau kegiatan yang ada di fakultas, kegiatan yang ada di univ, seminar-seminar. Jadi untuk melatih rasa percaya diri kamu dan melatih public speaking kamu, yaitu dengan cara mengikuti organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan. Ya bukan berarti kalau kamu punya mindset nggak harus ikut organisasi kalau meningkatkan rasa percaya diri dan melatih public speaking, tapi ini menurut pengalamanku ya. Jadi pengalamanku akan aku ceritakan pada kalian supaya kalian itu tahu bagaimana sih kehidupan di perkuliahan, bagaimana sih benefitnya kalau kita itu mengikuti organisasi. Jadi begitu. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng pada channel ini supaya aku bersemangat membuat video untuk kalian semua. But thank you so much kalian sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan benefit dari video ini, dan mudah-mudahan kalian yang menonton video ini, hidup kalian di perkuliahan akan berwarna. Karena jangan kayak aku menyesal di kemudian hari. Jadi waktu semester akhir udah ada penyesalan, aduh kenapa aku dulu-dulu nggak ikut organisasi ya. Andainya kalau aku ikut organisasi, mungkin aku menjadi mahasiswa yang bervariasi. Oke, sekian dari videoku, semoga kalian suka dan sampai jumpa pada video berikutnya.